Engage. Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gojira di episode ke-16. Di episode sebelumnya pernikahan terlarang antara Tegaju dan Tegasort terjadi. Dari pernikahan paksa itu akhirnya pangeran penghancur terlahir dan dunia triset kembali. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah dunia teriset kembali akibat pernikahan kedua robot dewa itu, suatu pagi diperlihatkan Tono yang kembali bekerja di toko swalayan seperti di episode 1 sebelumnya. Ia yang tak pernah ramah pada pelanggan pun sempat ditegur oleh atasannya. Tak lama kemudian seorang perampok muncul dan Tono berusaha untuk menghadapinya. Namun tak seperti episode 1 sebelumnya, di sini tiba-tiba seorang pemuda berjubah putih muncul ingin memberikan sejumlah uang pada perampok itu. Akan tetapi karena perampok itu menolak, maka pria itu pun menghajarnya lalu mentraktir semua pengunjung di sana menggunakan uangnya. Ia pun juga memberikan es pada si perampok dan memintanya untuk bertobat. Sebelum pergi dari toko, ia pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Kumade Mashiro, sang dewa Kumade. Di saat yang sama ia juga memberikan bil pada Tono sebagai biaya pertolongan yang ia berikan. Tono yang tak terima atas hal itu lantas mengejarnya keluar toko. Namun di sana pria itu menyebut Tono dengan sebutan anak baru. Sehingga itu membuat Tono tak mengerti. Di sana Tono protes karena sebenarnya ia tak pernah meminta pertolongannya. Dan ia merasa biaya pertolongan yang diberikan oleh pria itu sungguh tidak masuk akal. Maka dari itu Tono tak mau membayarnya. Karena sikapnya itu, Kumade lantas memberikan bonus pada Tono, yaitu dengan membuatnya ingat kembali pada kejadian sebelumnya yang membuat ingatannya menghilang. Setelah menyentuh dahi Tono, seketika itu juga Tono tersadar dan lantas pergi dari sana untuk mencari teman-temannya. Namun ketika Tono mencari kafe, ternyata Half Century sudah berubah menjadi seperti rumah susun kecil di mana di sana terlihat Ryugi, Sumino, Riko, serta Kinjiro yang lupa tentang diri mereka sendiri. Tak berselang lama Tono ditemui oleh Tegasort yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Di sana Tegasort memberitahukan bahwa Tono bisa melihatnya karena hanya cincin miliknya saja yang ada padanya. Dan ia yakin ada seseorang yang berusaha melindungi cincinnya itu. Sementara di markas Burai dan Kwon dan yang lainnya kebingungan bagaimana bisa dunia manusia masih belum sempurna setelah pangeran penghancur terlahir. Dan ternyata yang membuat ritual mereka gagal sebelumnya adalah karena cincin pangeran Tega Kena Guru sebelumnya telah dicuri. Di taman Tegasort pun juga bingung terkait hal tersebut. Namun yang ia yakini berarti pangeran penghancur terlahir tidak sempurna. Dimana yang berarti itu menandakan bahwa dunia tidak benar-benar kiamat, namun secara tak langsung hal itu membuat dunia kacau. Dan untuk mengembalikannya seperti semula, tak ada cara lain selain pangeran Tega Kena Guru sendiri yang bisa melakukannya. Di saat yang sama Noan yang pernah mereka kalahkan kembali muncul menyerang warga. Dan Tegasort berkata bahwa itu bisa terjadi karena efek dari dunia yang kacau itu. Di saat yang sama Boket muncul mencari cincin pangeran yang dicuri. Dan ternyata cincin itu kini berada di tangan pria sebelumnya, yaitu Kumade. Namun ketika Boket akan mengambilnya, Boket ditembaki oleh Kumade. Ternyata di sini Kumade tak berniat untuk memberikan cincin itu. Secara kebetulan Kumade pun ternyata kenal dengan Tegasort. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Kumade adalah pengguna pertama ring Sentai Gozio Wolf, yang berarti ia merupakan senior Tono. Jadi wajar saja sebelumnya ia menyebut Tono dengan sebutan anak baru. Secara tak langsung informasi itu memberitahukan bahwa sebelumnya Kumade dan Tegasort lah yang telah menyelamatkan dunia dari kehancuran setelah ia menjadi sang nomor 1 di dunia. Karena rasa memiliki akan dunia itu juga Kumade tak rela jika ada orang lain yang merusaknya. Maka dari itu ia bertekad untuk mengubah dunia. Seketika itu juga ia berubah wujud Gozio Polar untuk menghadapi dua Noan yang muncul di sana. Sementara itu Tono yang diremehkan karena dikenal tak punya tujuan hidup lantas tak mau kalah darinya. Sehingga ia pun ikut berubah untuk memulai pertarungan. Melihat kemampuan Tono, ia pun mengajak Tono bertanding di pertandingan mengubah dunia.
Tanpa ragu Tono pun menerimanya dan pertandingan di antara mereka dimulai dengan menghadapi dua No-One yang ada di sana. Dengan serangan beruang esnya, Gozio Polar pun dengan mudah mengalahkan monster di hadapannya. Akan tetapi di saat yang sama Tega Kena Guru tiba-tiba muncul dan mengambung di kota. Ia bahkan menyakiti dirinya sendiri karena tak mengerti arti dan tujuannya dilahirkan. Saat Tono berusaha menghentikan amukannya, ia pun kesulitan. Sehingga di sini Gozio Polar ambil alih pertarungan menghadapi robot beruang raksasa itu. Tak disangka kekuatannya sangat besar sehingga dengan satu tinjuan ia bisa menghentikan pukulan dari Tega Kena Guru. Saat robot itu lengah, Kumade masuk ke alam bawah sadarnya dan mencoba berkomunikasi langsung dengannya. Di sana Tega Kena Guru mengaku bahwa sebagai pangeran kehancuran ia masih tak mengerti tentang salah dan benar. Maka dari itu Kumade menawarkan diri untuk mengajarkan robot itu tentang dunia serta hal baik dan buruk. Bahkan Kumade juga berniat menjadi dewanya agar robot itu tak tersesat. Setelah setuju dengan tawaran Kumade, pria itu lantas mengubah nama robot itu dari Tega Kena Guru menjadi Godeburn. Dengan nama itu keduanya akhirnya menjalin kontrak sebagai partner dan memulai kerjasama mereka. Mulai saat itu juga Godeburn membuang nama lamanya. Namun tentu saja para burai dan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Sehingga mereka mengutus Fire Candle untuk menghadapi pangeran penghancur itu untuk menyeretnya pulang kembali kepada Tega Jun. Sementara di saat yang sama akhirnya para Goju lainnya tersadar dan membantu Tono menghadapi pasukan burai dan di kota setelah mereka berubah. Di tengah kota, Fire Candle dan Kumade memulai pertarungan tinju mereka. Selagi mereka bertarung, para Gojuja juga memulai pertarungan melawan para Kroco dan No-One. Dengan serangan serentak dari kelimanya, akhirnya No-One di hadapan Tono berhasil dikalahkan. Sedangkan di pertarungan sebelumnya dengan serangan pamungkas dari Godeburn, Fire Candle dan robotnya berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Kumade menemui para Goju memberitahukan tujuannya berada di sana. Di mana tujuan kemunculannya bukanlah untuk merebut ring Sentai seperti mereka, melainkan untuk menjadi dewa baru mengalahkan Tega Sword. Demikianlah alur cerita number 1 Sentai Gozyuja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.